Halo my friend, Assalamualaikum, apa kabar? Ya, sebelum tidur saya mau nyampein good news atau berita gembira nih buat kamu semua, my friend Pati yang mau ikut program rekalibrasi pulang. Ada kabar gembira nih bahwa kamu bisa menggunakan paspor kamu yang masih hidup walaupun kondisinya ada sobekan halamannya atau halamannya tidak lengkap atau bahkan cop masuknya dicurigai palsu. Saya akan bacain berita yang saya dapat dari Facebook dan juga Instagramnya Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jom kita bahas nanti. Penggunaan paspor RI untuk kepulangan ke Indonesia selama program rekalibrasi pulang Desember 2020 sampai Juni 2021. Bagi pemegang paspor WNI untuk program rekalibrasi pulang, paspornya wajib masih berlaku. WNI yang memiliki paspor yang masih berlaku dapat tetap menggunakan paspornya untuk rekalibrasi pulang, walaupun kondisi paspor sebagai berikut. Paspor terdapat cap masuk yang meragukan dan stiker visa atau permit yang tidak berlaku. Poin kedua, paspor terdapat lembar halaman paspor yang hilang atau tidak lengkap. Kondisi paspor yang tidak dapat digunakan untuk paspor yang data identitas pemegangnya dalam kondisi rusak atau terdapat perubahan yang tidak sebagaimana mestinya. Bagi proses kepulangannya, diwajibkan melakukan penggantian dokumen paspornya dalam bentuk surat perjalanan laksana paspor atau dikenal dengan sebutan SPLP. My friend, biasanya kalau pendatang asing tanpa izin itu kan masuknya melalui jalur yang gelap ya, atau jalur belakang. Nah, biasanya tidak ada cop masuknya tuh my friend. Atau juga biasanya cop masuknya itu palsu atau ya mencurigakan. Bener nggak? Nah, itu ternyata masih bisa dipakai untuk kamu pulang ikut program rekalibrasi. Jadi nggak perlu pakai SPLP, nggak perlu daftar untuk buat SPLP. Kamu bisa pergunakan paspornya walaupun kondisinya copnya mencurigakan atau alias palsu, itu masih bisa dipakai paspornya untuk ikut program rekalibrasi pulang. Poin satu, paham ya? Kedua, biasanya kalaupun paspor kamu itu ada copnya, biasanya ada petugas yang akan merobek halaman paspor kamu. Jadi biasanya kalau paspornya 48 halaman, karena disobek jadi ada 46 atau 47, yang awalnya dinyatakan sebagai paspor rusak. Tapi ternyata my friend, paspor tersebut juga bisa dipergunakan untuk pulang dengan ikut program rekalibrasi pulang. Jadi kamu nggak usah buat SPLP juga. Cukup bisa pakai paspor tersebut untuk daftar rekalibrasi pulang. Jadi walaupun halamannya tidak utuh 48 lagi karena ada sobek, karena pernah disobek gitu ya, itu ternyata bisa dipakai untuk ikut program rekalibrasi pulang. Jadi kalau my friend, kondisi paspornya tersebut seperti yang saya sebut di poin 1 dan poin 2, kamu nggak perlu lagi daftar SPLP, kamu bisa pakai paspor tersebut untuk ikut daftar rekalibrasi pulang. Ya, jadi lebih menjimatkan waktu dan juga tinggal daftar terus STO rekalibrasi pulang. Paham ya? Nah, kemudian juga poin berikutnya adalah paspor yang tidak bisa dipergunakan untuk program rekalibrasi itu adalah paspor yang halaman depannya pas ada foto kamunya itu fotonya burem atau sudah kena basah jadinya nggak jelas bentukan mukanya, itu nggak bisa dipakai ya. Atau pas bagian data namanya itu ada coretan, misalkan namanya salah kamu coret sendiri pakai pulpen terus dibenerin gitu ya, ada coretannya, itu juga dianggap tidak sah dan tidak bisa dipergunakan untuk program rekalibrasi pulang. Jadi kamu perhatiin nih, kalau halaman depan yang ada foto kamunya dan ada data diri kamunya itu dalam kondisi
fotonya blur karena kena basah, atau ada coretannya di bagian nama atau alamat tempat lahir gitu ya, di bagian data lah ya, itu nggak bisa dipakai. Solusinya, kalau paspor kamu kondisinya seperti tadi saya sebutin, ya kamu harus buat SPLP untuk program rekalibrasi pulang. Paham ya? Oke, kita rekap. Yang boleh ikut rekalibrasi pulang paspornya dengan kondisi satu, ada cop tapi copnya dicurigai palsu, itu bisa dipakai. Jadi nggak usah bikin SPLP. Kedua, paspor yang kondisi halamannya tidak lengkap, yang harusnya 48 ada 47 karena ada sobekan, mungkin disobek gitu ya. Itu juga masih bisa dipakai untuk program rekalibrasi pulang. Paham ya? Dan yang tidak bisa dipakai itu adalah paspor yang bagian depannya, biodatanya itu tidak jelas, fotonya ada blur, ngeblur gitu atau rusak fotonya, atau tulisannya kamu tambah-tambahin pakai pulpen gitu, atau ada coretan di bagian data dirinya, itu yang nggak bisa. Jadi kalau kondisi paspor kamu seperti itu, kamu harus buat SPLP. Tapi kalau kondisinya ada cop tapi copnya palsu atau dicurigai palsu, ternyata masih bisa dipakai my friend untuk ikut program rekalibrasi pulang. Paham ya? Ya, semoga lancar urusan kalian, my friend. Kalau masih bingung tentang info ini, kamu bisa tulis di bawah komen ini, ya. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kamu yang lain biar mereka pun bisa tahu informasi ini. Dan yang paling penting, my friend, subscribe channel ini. Nah, ini dia cerita Ricky biar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar Malaysia. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Patuhi SOP COVID-19.